kadang yang sering ngejatuhin diri sendiri itu bukan orang lain, kadang diri kita sendiri kan. Kayaknya aku mah nggak mampu deh, kayaknya orang kayak aku mah nggak bisa, kayaknya orang kayak aku mah udah nggak mungkin. Jangan ya guys, please sayangi diri kalian. Kalau bukan kamu sendiri yang support diri kamu, mau siapa lagi? Aku selalu percaya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki waktu. Ada masanya. Tuh. Nanti ada momennya kok. Ada momennya nanti kita kerja. Ada momennya nanti kita juga bukan jadi orang yang selalu diberi, tapi kita jadi orang yang pemberi gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi bersama Ojak di sini guys, di channel yang penuh suka duka ini tentunya ya. Ini posisi sedang berada di pinggiran jalan ini guys nih. Nah, Ojak mau belusukan, mau ngajakin kalian jalan-jalan lagi, belusukan di sekitaran sini ya. Ini cuacanya hari ini nggak begitu dingin, mulai mantep ini guys beneran. Nah ini ambil beli kopi ngopi dulu ya, biar ngagoesnya semangat ya kan. Kalian udah ngopi belum guys? Jangan lupa ngopi. Ini sekarang harganya naik guys. Kalau dulu itu harganya 100 yen, sekarang udah 110 yen. Jadi naik. Nggak bisa, dulu mah cuma cukup satu koin ya, koin 100 yen. Sekarang harus tambah koin 10 yen. Gak apa-apa ya, namanya juga kehidupannya guys ya. Pasti harga-harga semua naik hari ini. Kita ngopi dulu ya. Jadi guys, sambil belusukan ada topik yang cukup menarik yang ingin aku bahas sebenarnya. Jadi kemarin tuh sempat ada yang komen gitu kan, Bang Ojak gitu kan, saya udah berumur 30 tahun lebih, apakah telat, apakah terlambat untuk proses ke Jepang kayak gitu ya. Nah ini cukup banyak ya pertanyaan kayak gini dari setiap tahun, bulan ke bulan sering banget aku dapat pertanyaan kayak gini. Bahkan ada yang nge-DM pun sama ya, ngerasa bahwa udah berumur ya 30 tahun lebih kayak gitu tuh ngerasa aku udah telat. Bahkan ada yang baru berumur 25 tahun, 26 tahun ngerasa telat gitu kan untuk proses kerja ke Jepang. Jadi ini cukup menarik nih. Barangkali ini juga bisa memotivasi kalian lah ya, memberikan inspirasi kepada kalian bahwa sebenarnya guys umur itu hanyalah angka. Oke, kita bahas sambil jalan. Oke guys, jadi kalau menurut pandangan aku pribadi ya, nggak ada kata terlambat guys untuk memulai sebuah perjalanan baru, proses yang baru. Nggak ada salahnya untuk kita mencoba memulai dari nol, memperjuangkan kehidupan yang kita mau. Seperti misalnya kalian ingin mencoba untuk berproses kerja ke Jepang di umur kalian yang saat ini gitu kan. Ada teman-teman yang berumur mungkin baru lulus sekolah atau udah berumur 30 tahun lebih ya kan. Gak ada salahnya guys, karena sebelumnya juga aku pernah dengar satu kisah ya, ada satu orang bapak-bapak yang bisa berangkat kembali ke Jepang di umur 45 tahun dengan program Tokute Gino, dan itu masih bisa gitu. Selagi kita mau berusaha, mau mengusahakannya, intinya kita mau aja dulu guys, mau mencoba. Dan kita nggak akan pernah tahu guys kalau kita nggak mencobanya, bener nggak? Dan aku selalu punya pemikiran bahwa umur hanyalah angka guys. Umur tuh benar-benar hanyalah angka, dan aku rasa jiwa kita akan selalu merasa muda, bener nggak sih? Kayak aku sekarang umur 25 tahun gitu kan, tapi jiwaku tuh masih seperti umur anak-anak 15 tahun, 17 tahun lah, masih muda. Mungkin tuh kalian juga sama ya, abang-abangku gitu kan semua, bener nggak? Yang mungkin hari ini udah berumur 40 tahun, 30 tahun, tapi jiwanya tetap masih muda ya kan, masih kayak anak-anak gitu. Dan yang terpenting sih nggak usah ini ya, membandingkan diri kita sama orang lain lah gitu. Kadang kita tuh ngerasa terlambat, ngerasa tertinggal karena kita tuh ngebandingin sama yang seumuran kita gitu. Kadang kan ada yang seumuran kita tuh mereka udah sukses lebih dulu, ada yang hidupnya lebih baik lebih dulu gitu kan, sedangkan kita misalkan masih gini-gini aja, masih belum ada peningkatan yang signifikan dalam hidup kita. Nah itu karena kita sering ngebandingin diri kita seperti itu sih kalau menurut aku sendiri. Jadi nggak usah terlalu ya ngebandingin diri sama orang lain tuh, tapi kita belajar dari orang lain.
Tuh, kok ada ya gitu kan, ya orang yang seumuran kita tapi dia hidupnya udah mapan atau hidupnya udah sukses, hidupnya udah lebih baik. Nah, kita pelajari apa sih sebenarnya yang dilakukan, terus dia memiliki prinsip-prinsip hidup yang seperti apa. Nah, aku tuh orangnya kayak gitu guys. Dulu aku juga sering ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain gitu, kayak kenapa ya orang lain kok kayak gini, kok aku kayak gini. Dan kalau misalkan kita berpikirnya pada hal yang salah ya, seperti kayak sepertinya aku mah nggak bisa deh gitu kan, kayak cuman fokus pada hal-hal yang kurang dalam hidup kita, itu pasti hasilnya juga akan buruk ya kepada kehidupan kita sendiri, yang membuat kita jadi minder, membuat kita jadi tidak percaya diri tentunya, ya kan, membuat kita ingin menghilang dari dunia ini, kayak nggak mau ada lagi di dunia lah gitu Islam. Tapi kalau kita berpikirnya positif gitu kan, bahwa oh nggak apa-apa, it's okay gitu kan, hari ini mungkin aku belum jadi apa-apa, hari ini mungkin aku tertinggal dari yang lain, hari ini mungkin aku masih seperti ini, tapi masih ada waktu nih untuk memperbaikinya, masih ada waktu nih untuk mencoba memulai dari nol, memulai kembali lembaran baru gitu, mempelajari apa yang belum kita tahu gitu kan, mencoba apa yang belum kita coba. Siapa tahu nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan hidup kita akan berubah, gitu nggak? Nah, aku juga kayak gitu guys. Bahkan aku ya di lingkunganku gitu kan, dulu tuh aku seorang lah yang seperti ngerasa terlambat ya gitu, nganggur cukup lama gitu, yang lain udah pada kerja, udah pada bisa apa, kasih sesuatu lah buat keluarga, bisa menyenangkan dirinya sendiri gitu, bisa memenuhi keinginannya, kayak semisal kerja dia punya gaji dan kemudian dia bantu keluarganya dan lain-lain gitu. Sedangkan kayak aku sendiri masih nganggur ya, gak ada kerjaan gitu, masih makan pun minta sama orang tua dan gitu kayak gitu. Tapi aku selalu percaya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki waktu gitu. Ada masanya tuh. Nanti ada momennya kok, ada momennya nanti kita kerja, ada momennya nanti kita juga bukan jadi orang yang selalu diberi, tapi kita jadi orang yang pemberi gitu. Aku tuh selalu percaya itu guys, bahwa nanti kita bakal ada masanya. Yang terpenting kita mau berpikir maju ke depan dan percaya pada diri sendiri, kayak kita pasti bisa gitu ngelakuin ini, kita pasti bisa mengubahnya, kita pasti bisa deh gitu. Udah lupakan umur dah, udah lupain gitu, tapi udah mulai aja dulu deh gitu, bener nggak? Coba deh guys, coba deh gitu. Kalau kalian bisa berpikir seperti itu ya, aku jamin lah setahun 2 tahun ke depan hidup pasti berubah guys, berubah jauh beneran. Jangan fokus kepada umur yang udah tua gitu kan, kayak kita belum punya apa-apa, nggak ada modal, nggak ada yang support. Jangan fokus pada kekurangannya guys, jangan fokus pada kekurangan yang kita miliki, tapi fokus pada kelebihan yang kita punyai. Justru itu yang akan mendorong kita melangkah lebih jauh. Itu yang aku alami, itu yang aku rasakan, dan itu yang aku pelajari sampai detik ini guys gitu. Dan hidup, jadi kan hidup ini kayak sebagai sebuah perjalanan aja guys gitu. Kayak aku punya jalanku sendiri, kalian juga, setiap dari kalian juga punya jalan masing-masing ya, di bidang yang kalian minati gitu, di sesuatu yang kalian sukai, dan kehidupan yang kalian mau. Dan jangan terlalu meremehkan kemampuanmu, jangan terlalu meremehkan, merendahkan kemampuanmu dalam jangka waktu setahun gitu. Jangan terlalu cepat menilai. Kadang yang sering ngejatuhin diri sendiri itu bukan orang lain, kadang diri kita sendiri kan. Kayak kayaknya aku mah nggak mampu deh, kayaknya orang kayak aku mah nggak bisa
kayaknya orang kayak aku udah nggak mungkin. Jangan ya guys, please sayangi diri kalian. Kalau bukan kamu sendiri yang support diri kamu, mau siapa lagi gitu. Jadi udahlah, nggak usah minta support sama orang lain, orang tua, pasangan, dan lain sebagainya. Tapi cobalah untuk mencoba menyupport diri kita sendiri dari dalam ya, support gitu kan, dengan cara ya kamu bilang pada diri kamu sendiri gitu bahwa kamu pasti bisa melakukannya gitu. Dan Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita ya. Kita diberikan tubuh, jiwa, otak yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Kenapa sih nggak kita gunakan? Kenapa sih nggak kita coba eksplor? Kenapa sih nggak coba kita manfaatkan dengan sebaik mungkin? Bener nggak? Jadi fokus pada diri sendiri guys, fokus dari dalam guys, benahilah dari dalam tuh, sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang cukup gitu. Kalau kita mampu, kalau kita percaya ya kita mampu melakukannya, kita pasti bisa guys gitu. Nggak, aku pun selalu seperti itu guys. Ketika aku takut untuk melakukan sesuatu apapun ya, hal baru apapun, seperti saat ini ya, kayak aku memulai vlog, memulai perjalanan di sosial media, semua pun aku takut awalnya ya, kayak aku nggak bisa awalnya kayak gitu. Tapi nggak, aku pasti bisa kok gitu kan. Aku pasti bisa bisa melakukannya dengan baik, step by step gitu kan. Nanti kita benahi di perjalanan, yang penting mulai dulu yuk gitu. Jadi cobalah yakinkan diri kamu dari dalam, benahi guys itu. Sayangi diri kalian dengan is okay gitu kan. Umur saat ini mungkin sekarang udah kepala 3 atau kepala 4, tapi nggak ada salahnya untuk memulai dari nol, nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Kayak gitu guys, kadang kita tuh sering kayak ngeremehin diri kita dalam jangka setahun, terlalu cepat menilai bahwa wah kayaknya udah deh aku mah gagal gitu kan. Padahal kalian baru umur 20 tahun gitu kan. Sering aku ngerasa dulu ya, pas waktu seumuran 20 tahun itu kayak ngerasa wah kayaknya aku bakal gagal deh, masa depanku bakalan suram, kayak gitu. Sering guys dulu tuh, karena aku ngelihat diri aku waktu itu bener-bener pengangguran, gak punya duit sama sekali, bener kayak kelihatan suram gitu. Dan aku yang menjat sendiri ya, kayak menjat sendiri diriku, kayak wah kayaknya aku bakalan gagal. Aku pernah ada di pemikiran seperti itu. Nah mungkin teman-temanku yang menonton video kali ini nih ya, kalian-kalian yang mungkin ada yang ngerasain hal yang sama, segera buang guys pikiran-pikiran yang kayak gitu. Jangan terlalu cepat menilai hidup kamu, jangan terlalu cepat ya nilai diri kamu dalam jangka waktu setahun gitu. Sedangkan kita masih bisa melakukannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Punya pola pikir jangka panjang, kita nggak akan tahu guys, bener nggak? Jadi kita lihat, kita selalu punya kayak visi misi itu dalam 5 tahun, 10 tahun. Nah barulah kita melihat dari sana. Kalau kita masih umur 20 ya 30, ya itu baru awal-awal lah kalau menurut aku guys. Jadi jangan terlalu cepat untuk merasa kalian udah tertinggal, kalian gagal, kalian nggak mungkin bisa ya, umur udah tua. Jangan membatasi seperti itu. Ya anggap aja guys, suatu kegagalan itu adalah sebagai bentuk pembelajaran untuk kita ya kan, untuk terus melangkah maju ke step berikutnya, ke perjalanan yang berikutnya. Kadang manusia itu kan dia bisa jadi ya gagal pas di masa muda gitu kan, hancur di masa muda. Kadang masa kecilnya tuh bener-bener suram banget, pas masa kecil dia nggak dibahagiakan sama orang tuanya, ditinggalin sama orang tua waktu masa kecil sendirian. Tapi pas udah gedenya, pas udah ini, karena dia belajar dari kesalahan itu, dari rasa sakit itu, dari semuanya, dia mulai kembali dan dia sukses gitu kan di masa tua. Ada juga yang waktu mudanya happy dan waktu mudanya dan
kayak ya oke enak, tapi karena terlena di masa tuanya akhirnya suram. Hidup tuh kayak misteri gitu, tapi itu seru guys, itu menarik untuk dijalani. Kadang tahun ini kita ngerasa wah enak, hidup tuh mantap, luar biasa, terus tiba-tiba kena musibah jeger gitu kan. Terus tahun kedepannya kayak wah susah dan lain-lain, terus kita belajar dari situ, naik lagi. Seru guys, seru banget, bener gak sih? Jadi anggaplah kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan penuh. Setiap hari kita selalu punya atau dikasih ya sama Tuhan itu kayak selembar kertas kosong gitu kan, untuk kita kayak menuliskan hari ini tuh kita mau ngapain apa sih gitu. Kayak apakah kita mau menulis ulang cerita kita, kan bebas ya kan, bebas guys, kita bisa menulis kembali nih dari awal siapa kita dan ingin menjadi apa kita di dunia ini, benar nggak? Kita dikasih kesempatan gitu kan sama Tuhan. Setiap hari satu lembar kertas kosong, saya tulis gitu kan, saya mau jadi apa, mau melakukan apa gitu. Dan tinggal kita berusaha lah. Yang terpenting itu guys ya, mau kalian sekarang udah di umur seberapapun, ketika kamu bangun pagi, kamu harus tetap memiliki semangat untuk hidup, memiliki kayak hasrat untuk menjalani kehidupan. Jadi mau sesukses apapun kalian di dunia ini ya, mau kalian punya harta benda kaya raya luar biasa, tapi kalau misalkan kalian pas bangun pagi itu kalian ngerasa hampa, kalian ngerasa nggak punya semangat gairah untuk menjalani kehidupan ini, itu buat apa? Bener nggak? Buat apa guys? Gitu. Yang terpenting tuh bagi aku tuh, aku masih hidup dengan semangat, dengan gairah yang luar biasa. Gitu. Bener nggak? Jadi makanya hidup harus punya makna guys. Ya aku merasa bersemangat seperti sekarang. Aku merasa bersemangat untuk berbicara seperti ini, sharing dari kepala, isi kepala aku lah gitu kan, isi hati aku. Barangkali ini bisa membantu teman-teman yang sedang merasakan hal yang kurang baik dalam kehidupannya, sehingga ketika menonton video ini ada satu kata, dua kata dari apa yang aku ucap yang membuat dia berpikir dan dia berubah. Nah, itu kan bisa jadi makna hidup dan luar biasa. Bener nggak? Jadi aku pokoknya selalu bergairah ya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini bukan berarti aku orang yang lebih baik daripada kalian semua, tidak guys, sama sekali tidak. Cuman aku ya selalu orangnya real time. Apa yang hari ini aku pikirkan, apa yang hari ini aku rasakan, dan isi kepalaku hari ini tuh seperti apa ya, inilah isinya kayak gitu. Inilah cara berpikirku di tahun ini, di detik ini ya. Mungkin pola pikir aku di tahun lalu, di 5 tahun ke belakang nggak seperti ini gitu. Mungkin nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan juga nggak seperti ini, bisa jadi berubah gitu. Karena ya kita harus belajar terus kan, kita harus belajar terus. Bahkan aku nggak ini ya apa, nggak segan-segan lah untuk bilang bahwa diri aku di masa lalu, di 5 tahun ke belakang itu benar-benar pecundang luar biasa. Pecundang gitu. Nggak segan aku untuk bilang diri aku 5 tahun yang lalu pecundang. Setelah aku menjalani kehidupan 5 tahun sampai sekarang ini ya, dari 5 tahun ke belakang, nah itu banyak perubahan cara pola pikir. Oh ternyata kenapa ya dulu aku berpikir seperti itu, oh mungkin karena aku kurang belajar gitu kan, aku nggak tahu tentang hal ini. Setelah tahu ternyata oh bener gitu kan, diri aku yang masa lalu itu pecundang dan bodoh gitu.
Nah bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pun sama gitu kan. Yang terpenting kita mau terus berjalan ke depan ya, maju ke depan dan berpikir maju. Seru guys, seperti ini nih, tinggal di Jepang, hidup di sini ya. Ini bagian dari perjalanan aku juga kan. Next mungkin kalian kan. Nah, dulu juga aku ya cuman bisa ngebayangin doang, cuma bisa ngehayal, bisa nggak ya gitu kan. Wah kayaknya enak ya sepedahan misalkan di sana di Jepang. Wah seru ya, apa ya, dulu cuma gitu doang. Tapi percaya, yakin pasti bisa ya. Yakin, selalu miliki keyakinan guys. Kalau kita memiliki keyakinan, itu mungkin 90% itu bakal terjadi. Nah itu yang terjadi di hidupku. Aku tuh bukan orang yang punya bakat luar biasa gitu guys, punya bakat yang hebat gitu kan, punya keahlian apa, enggak ada guys. Aku tuh cuma orang yang punya modal keyakinan. Keyakinanku tuh sangat kuat guys. Modal yakin dan modal nekat. Sisanya belajar sambil berjalan. Jadi nggak ada kata terlambat ya untuk memulai itu. Nikmati hidup kamu guys. Jangan terus membandingkan sama orang lain. Orang lain mau udah punya ini, udah punya itu, udah silakan gitu kan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Senang melihat orang lain senang tuh, senang melihat orang lain sukses, senang aja gitu. Juga kita harus senang dengan kehidupan yang kita jalani. Dengan latar belakang yang kita punyai, keluarga yang kita miliki, dengan segala keistimewaannya, ya kan? Tuh. Lihat. Ada bapak-bapak lagi ngomong kedua anaknya tuh. Menikmati hari libur ya. Hari Minggu sore. Di pinggiran sungai ini sambil ngomong anak. Kedua anaknya cewek lagi lucu. Bawa kursi nyantai, ya kan? Happy. Di sebelah sana ada yang lari, ada yang jogging. Mungkin dia sedang menikmati suasana Minggu sore ini ya, dengan berolahraga. Biar sehat. Ada yang naik mobil entah mau kemana, mungkin ada yang bekerja hari ini, kerja paruh waktu ya, mungkin ada yang baru habis jalan, ada yang menikmati waktu berjalan kaki, ada yang lagi jalan santai berduaan, ya kan? Semua dengan jalannya masing-masing, semua menikmati kehidupannya semua. Ada yang lagi ngeplok sambil sepedahan, sambil ngobrol ngerantur kemana-mana, ojek bes ya gitu. Ada kalian ya kan, kalian yang lagi nonton sambil rebahan miring, ada pasti nonton sambil rebahan miring ya kan? Atau ada yang sambil ini
Di toilet ada nggak nih? Mungkin ada juga yang sambil apa? Sambil ngopi, sambil makan, ya kan? Ada kan pasti kan? Ya, ini mancing di sini mantap nih ya kayaknya ya. Ada ikannya nggak nih? Ada ikan itu. Ikan. Bener nggak guys? Yang penting seneng lah guys. Seneng di jalan yang kalian pilih. Seneng di kehidupan yang kalian pilih, yang kalian mau. Dan pilih dan tentukan jalan kehidupan kamu. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan karena orang ke kanan ikut ke kanan. Jangan karena kata orang tuamu ke kiri kamu ke kiri. Lah sih yang kamu mau. Karena kamu yang akan menikmati kehidupan ini. Kamu mau keluar, kalian mau jalan santai, kalian mau hari Minggu kalian pakai kalian buat kerja, kalian mau pakai buat apapun, nikmati guys. Mumpung kalian masih diberi waktu untuk menikmati kehidupan ini, sebelum nyawa Tuhan ambil, ya kan? Sebelum kalian meninggal, sebelum kalian mati. So apapun yang hari ini kalian inginkan, ingin kamu jadi seperti apa, itu kamu bisa memulai. Kamu bisa mulai aja dulu dan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik di bidang yang kalian pilih. Oke guys. Dan semoga dengan kita sering ngobrol-ngobrol kayak gini ya, kita memiliki energi yang sama. Energi menuju ke arah yang lebih baik. Energi menuju ke kehidupan yang lebih bergairah, ya, bersemangat untuk menjadi lebih baik daripada hari kita di masa lalu, di hari kita kemarin gitu. Jadi kita harus terus merasa lapar, merasa haus untuk menjadi lebih baik gitu. Bukan lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik dari kita di hari lalu. Betul ya guys? Bener tuh, harus semangat ya. Kalian harus happy, harus seneng, kalian harus percaya bahwa tidak ada kata terlambat, bahwa tidak ada telat, nggak ada yang tertinggal. Kita berjalan di jalur kita masing-masing dengan kecepatan kita masing-masing. Boleh nggak? If kalian mau berjalan dengan sangat cepat, boleh. Kalian mau lambat, is okay, gitu kan? Yang terpenting di jalur yang benar, teman-temanku. Di jalur yang benar ya, bukan di jalur yang salah. Apa jalur yang salah? Kalian melakukan tindak kriminal, kejahatan, melukai orang lain, ya kan? Jangan kalian lakukan itu. Tapi selalulah berjalan di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, Tuhan kita ridhoi. Itu jalan-jalan kebaikan. Jadi biar ada maknanya kita diciptakan di dunia ini tuh, kan? Karena Allah tuh nyiptain kita tuh bukan semata-mata cuman buat bermain-main saja, tapi untuk memberi makna pada kehidupan ini, memberikan pelajaran pada sesama, kan? Memberikan energi kepada sesama. Ya aku harap video ini bisa memberikan kalian energi yang luar biasa positif, ya kan? Yang menggebu-gebu membuat kalian oke, siap gitu kan, siap akan memulai
Saya akan bangkit, saya akan coba gitu ya. Ini sore hari nih guys di Jepang nih. Hari Minggu sore ya, kehidupan di Jepang seperti ini. Kalau di hari Minggu kayak gini tuh kehidupan di Jepang tuh kayak berasa pelan ya, kayak slow, kayak bener-bener melambat gitu. Kalau di hari libur ya, jadi kalau di hari kerja tuh kayak berasa sibuk banget gitu, kayak berasa cepet banget. Semua orang bergerak cepet gitu kalau di hari-hari kerja ya. Tapi kalau di hari libur itu kalian lihat di taman, di mana semua orang tuh kayak bergerak lambat, berjalan santai, asli. Tapi kalau coba kalian lihat di hari-hari kerja pagi, itu kayak berasa tuh kayak semua bergerak cepet guys. Kayak ada anak sekolah ya, itu berangkat tuh kayak cepat gitu. Mungkin karena takut terlambat kan. Berangkat kerja, ke kantor pun sama. Di tempat kerja juga begitu ya. Tapi kalau di hari libur kayak gini tuh kayak berasa tuh kayak pelan ya, kayak santai kan. Oke guys, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk teman-temanku yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak atas support kalian sehingga channel ini bisa berkembang seperti sekarang. Terima kasih banyak kalian yang selalu nonton. Kalau tanpa kalian, ya aku nggak tahu ya channel ini akan jadi seperti apa. Terima kasih ya, selalu ikutin channel ini. Salam STV. Assalamualaikum.